Daya ingat siswa itu merupakan kemampuan siswa dalam menerima, menyimpan, dan juga mengingat kembali informasi atau materi. Karena strategi pembelajaran itu merupakan sesuatu yang sangat menentukan loh, apakah otak siswa ini akan terlibat secara langsung atau tidak. Kalau pembelajarannya monoton, siswa pasti cenderung akan bosan, akan mengabaikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bersama aku Rahma, aku Lulu, Dan aku Umi. Rahma. Umi, kita mau bahas apa nih hari ini? Apa ya? Oke teman-teman, jadi di podcast kita kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana sih hubungan antara strategi pembelajaran yang dipakai oleh guru dengan daya ingat siswa, terutama pada proses pembelajaran. Itu apalagi kita ataupun teman-teman yang menonton pastinya pernah dong mendengar atau bertanya-tanya kenapa sih ada siswa yang mudah mengingat tapi juga ada siswa yang cepat lupa. Ternyata jawabannya itu tidak hanya dari kemampuan siswa untuk mengingat, tapi juga ada peran guru dalam mengajar, strategi guru saat mengajar yang sangat berperan dalam proses tersebut. Benar, jadi semua itu akan kita kupas tuntas di podcast kali ini. Penasaran nggak? Stay tune terus ya. Ngomong-ngomong soal daya ingat nih, mungkin kita bisa bahas dari konsep dasarnya dulu kalian. Menurut kalian itu apa sih daya ingat itu? Jadi kalau menurut aku ya, daya ingat siswa itu merupakan kemampuan siswa dalam menerima, menyimpan, dan juga mengingat kembali informasi atau materi. Jadi nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi semua informasi itu benar-benar diproses. Kalau dalam neuroscience, proses mengingat itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada perhatian, yang kedua encoding, yang ketiga penyimpanan, dan juga yang keempat adalah retrieval. Nah, dari keempat tahap ini, kalau ada salah satu tahap yang terabaikan atau terlupakan, maka ingatan akan jadi lemah. Berarti tiap tahapan-tahapan dari proses pembentukan memori itu sama-sama penting ya, apalagi yang di awal itu yang perhatian. Betul, apalagi kalau misal dari awal siswanya sudah tidak fokus, tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru, pastinya kan semenarik apapun materi tersebut akan sulit juga diingat untuk siswa. Ya, contohnya itu ada di pembelajaran yang satu arah atau pembelajaran yang monoton. Kan yang menyampaikan cuma dari guru. Walaupun guru menyampaikan materi yang menarik, kalau pembelajarannya monoton, siswa pasti cenderung akan bosan, akan mengabaikan. Karena ternyata otak manusia itu cenderung akan mengabaikan sesuatu yang membosankan dan juga berulang tanpa variasi. Makanya ini tuh penting banget ya untuk guru agar bisa menentukan kira-kira strategi pembelajaran seperti apa sih yang kiranya bisa membuat siswa itu termotivasi atau tidak merasa bosan. Karena strategi pembelajaran itu merupakan sesuatu yang sangat menentukan loh, apakah otak siswa ini akan terlibat secara langsung atau tidak. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan wawancara nih dengan seorang guru sebagai narasumber, yaitu guru IPA dari SMP Negeri 2 Bulakanbay di Kabupaten Brebes. Nah, hasil dari wawancara tersebut itu menunjukkan bahwa narasumber ini menggunakan 3 strategi utama dalam proses pembelajaran, yaitu ada strategi ceramah, kemudian juga ada strategi praktikum, dan ada diskusi kelompok. Ya, jadi narasumber kita itu kan masih menggunakan strategi ceramah ya, di mana strategi ceramah itu sering dianggap sebagai strategi pembelajaran yang konvensional dan juga salah. Walaupun yang sebenarnya itu juga tidak salah, ceramah itu tidak salah. Namun kalau sering dilakukan atau terus-menerus dilakukan tanpa adanya variasi, itu pastinya juga tidak akan efektif. Ya, karena ketika menggunakan metode ceramah kan yang aktif hanya guru ya. Dari satu sisi cuma guru yang aktif, siswa akan cenderung pasif. Siswa hanya menerima informasi tanpa melakukan proses yang lebih mendalam seperti menanya, menganalisis, dan juga mencoba. Tetapi dengan keterbatasan juga ketidakefektifannya itu, strategi ceramah ini masih tetap dipakai ya di sekolah-sekolah. Ya, realitanya begitu ya. Jadi guru itu masih menggunakan strategi ceramah. Karena apa? Karena guru itu kan harus menyampaikan banyak materi, dalam waktunya itu kan terbatas. Jadi strategi ceramah itu menjadi pilihan yang lebih praktis. Di sini nih terjadi gap antara kepraktisan dan juga keefektivitasan. Kalau dari sisi kepraktisan, memang lebih praktis metode ceramah karena guru biasa menyesuaikan dengan jam pelajaran yang ada. Tapi kalau dari sisi efektivitas,
metode ceramah ini belum tentu bisa mendukung Secara optimal ya. mendukung secara optimal daya ingat siswa. Jadi antara strategi dengan ceramah ini dan strategi yang lain itu berbeda ya, kayak praktikum itu ya. Ya, apalagi kan jika menggunakan strategi praktikum ya. Saat praktik itu kan siswa terlibat secara langsung. Mereka itu dapat melihat, melakukan, atau bahkan mencoba. Nah, dengan mencoba itu nanti akan ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan, walaupun itu tidak selalu ya. Tapi dengan adanya kesalahan itu, siswa itu akan cenderung melakukan perbaikan. Nah, proses-proses itu yang membuat informasi itu semakin kuat tersimpan dalam memori atau daya ingat. Ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber kita ya. Narasumber kita menyatakan bahwa ketika siswa diajar dengan metode praktikum, siswa jadi lebih aktif dan juga mudah mengingat materi pembelajaran yang mereka pelajari. Nah, selain dua yang udah kita bahas nih, yaitu ada metode ceramah dan metode praktikum, narasumber ini juga menggunakan metode diskusi nih, yang menarik juga untuk dibahas. Ya, jadi dalam diskusi, siswa itu akan terlibat atau aktif dari berbagai sisi. Contohnya mulai dari berpikir, berbicara, dan juga menyusun argumentasi. Ya, betul sekali, karena ketika diskusi kelompok kan siswa tidak hanya mencari materi untuk dirinya sendiri, siswa akan menyampaikan materi kepada teman-temannya juga kan. Nah, dari kegiatan tersebut siswa akan mengingat kembali materi yang sudah dia pelajari dan jadi daya ingatnya lebih kuat gitu. Nah, betul banget ya teman-teman. Jadi ketika melakukan diskusi itu, siswa itu sebenarnya nggak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga belajar lewat adanya interaksi sosial. Contohnya yaitu ketika terjadi pertukaran informasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Itu mereka bisa belajar bersama. Nah, disitulah timbul belajar dari interaksi sosial. Nah, selain dari 3 metode yang sudah kita sampaikan tadi di awal, ada juga peran media pembelajaran terhadap daya ingat siswa. Nah, menurut kalian berdua nih, seberapa besar sih peran media pembelajaran terhadap daya ingat siswa? Kalau menurut aku sih besar ya, karena media ini kan jenisnya ada banyak nih, kayak ada media audio visual, dan ada juga kinestetik dan segala macamnya. Nah, dengan adanya media-media tersebut, siswa ini bisa merasa lebih terbantu lagi ketika memahami suatu materi. Apalagi yang materinya itu tadinya abstrak gitu. Dengan adanya media, mereka bisa jadi lebih memahami secara konkret. Contohnya nih, ketika kita belajar materi biologi, yaitu kan itu ada proses-proses yang terjadi di dalam tubuh ya, yang tidak bisa dilihat secara langsung nih oleh siswa. Nah, dengan adanya media itu, siswa itu bisa lebih memahami lagi, lebih tahu karena ada ilustrasi bagaimana sih proses tersebut terjadi di dalam tubuh, seperti itu. Setuju nih sama Rahma ya, karena dari penggunaan media informasi tersebut, siswa akan menerima informasi lewat lebih dari satu indera, seperti melihat dan juga mendengarkan, melihat media pembelajaran dan juga mendengarkan penjelasan dari guru. Lewat kedua aktivitas tersebut, tentunya informasi akan lebih mudah diterima oleh siswa dan lebih mudah untuk diingat. Ya, jadi kombinasi atau gabungan antara aktivitas dengan media pembelajaran itu menjadi hal yang sangat ideal ya untuk membuat siswa itu atau membantu siswa dalam meningkatkan daya ingat. Tuh. Nah, dari hasil wawancara kita ini dapat dilihat juga bahwa narasumber itu mengalami beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Nah, ada kendala apa aja tuh, Lu? Yang pertama itu ada waktu ya. Karena dengan materi yang banyak, guru harus menyesuaikan dengan keterbatasan waktu yang ada. Jadi, sulit untuk menggunakan metode yang aktif. Ya, untuk kendala selanjutnya ya dari narasumber kita, itu dari fasilitas yang tidak lengkap. Jadi, setiap sekolah itu kan berbeda-beda ya. Ada yang fasilitasnya lengkap, ada juga yang tidak lengkap. Misalkan dari narasumber kami itu fasilitas yang tidak lengkap dari alat praktikum misalnya, dan juga media pembelajaran. Beda-beda ya antara sekolah itu alat-alatnya. Kemudian nih ada tiap kelas itu biasanya jumlah siswanya berbeda, atau tiap sekolah bahkan ada yang jumlah siswanya berbeda. Nah, jumlah siswa ini menurut kalian apakah bisa menjadi tantangan juga bagi guru? Tentunya jumlah siswa jadi tantangan ya, karena dari satu kelas kan tidak cuma 10-20 siswa, biasanya ada 35 siswa dan hanya satu guru yang mengajar. Dari situ
guru juga harus menyesuaikan kebutuhan ya masing-masing Iya. siswanya. Misalkan kan ada siswa yang hiperaktif, ada Iya. juga siswa yang pendiam banget. Pendiam Nah itu banget. pasti kan menyesuaikan kebutuhannya kan butuh strategi. Sulit ya. Iya. Ya betul. Nah kalau misalkan hal-hal tersebut tidak diakomodasikan atau tidak dibimbing dengan baik oleh gurunya, maka siswa yang mungkin kurang cepat paham itu akan merasa tertinggal Iya. dari teman-teman yang lain. Betul, jadi itu juga dari kemampuan dan gaya belajar siswa ya sebenarnya. Kalau kendala kan itu siswa kadang ada yang cepat paham, tapi juga ada yang butuh beberapa kali pengulangan baru paham. Itu penting banget bagi guru untuk bisa mengakomodasikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang lain di luar dari strategi pembelajaran nih. Ada apa aja nih? Jadi yang pertama pastinya ada konsentrasi ya. Kalau siswanya itu tidak fokus, tidak konsen dengan pembelajaran, pastinya nanti proses belajar itu tidak akan maksimal. Selanjutnya ada juga motivasi. Karena siswa yang termotivasi akan cenderung lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran dan juga mengingat materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Karena lebih semangat ya. Iya. Terus ada juga nih kayaknya yang sering dilupakan, emosi. Gimana menurut kalian? Nah, ini yang paling sering diremehin ya, padahal ini penting banget. Kalau misal siswa itu di kelas merasa nyaman dan juga tidak tertekan, pasti akan lebih mudah memahami materi. Ya betul sekali. Tapi sebaliknya kalau siswa merasa cemas, dia akan cenderung susah mengingat informasi yang telah disampaikan. Karena apa? Karena mereka cenderung akan berpikir terhadap kecemasannya, bukan dengan materi yang disampaikan di dalam kelas. Betul sih. Kemudian lingkungan belajar juga berpengaruh nggak sih gimana kelas itu kondusif atau enggak gitu. Ya, ini berpengaruh sih pastinya, apalagi misalnya nih siswa sedang fokus belajar matematika ya misalnya, tapi kelas sebelah nih lagi jam kosong, jadi pada berisik lah tuh, pada bising teriak-teriak. Nah, ini kondisi tersebut itu membuat siswa itu terdistrak atau perhatiannya itu bukannya fokus ke pembelajaran atau fokus ke guru, tapi malah terdistrak ke Kelas kelas sebelah lain ya. Ya karena mereka mikir, "Aduh, kelas sebelah kok Seru Berisik ya. banget seru ya. berisik banget nih, nggak bisa buat belajar nih. Aku nggak Fokusnya denger." mereka jadi terbelah nih Iya. antara pembelajaran dengan kelas yang bisik itu. Nah, dari keseluruhan pembahasan pada podcast kita kali ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa memang strategi pembelajaran itu merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi pembentukan memori pada siswa nih. Iya, juga dari yang kita bahas tadi ya, misalnya terutama strategi pembelajaran dengan praktik, diskusi, dan juga penggunaan media pembelajaran. Tuh. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan faktor-faktor lainnya seperti motivasi, konsentrasi, dan juga kondisi emosional siswa. Betul. Jadi intinya teman-teman, pembelajaran yang efektif itu tidak hanya melulu soal metode apa sih yang kita pakai gitu ya, tapi juga bagaimana kita atau guru-guru nih bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bermakna. Iya, tapi tetap mempertimbangkan juga bagaimana kondisi di lapangan. Tuh, Ya betul sekali, karena kan kondisi di tiap sekolah itu berbeda-beda ya. harus disesuaikan nih. Semoga di pembahasan kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman tentang pentingnya strategi pembelajaran terhadap proses pembentukan memori siswa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.